Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kebiasaan umat Islam di tiap akhir tahun ada yang melaksanakan pentingnya muhasabah. Tentu hal ini yang lumrah, walaupun tentunya muhasabah atau evaluasi ini tidak harus sekedar akhir tahun, tapi setiap saat. Nah, untuk itulah mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita sampai di akhir penghujung tahun 2020 dalam rangka tentunya bermuhasabah tahunan. Salat dan salam semoga tercurah untuk uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan umat yang senantiasa istiqomah. Muhasabah sesungguhnya sebuah perintah yang Allah abadikan tadi dalam surat Al-Hasr surat 59 ayat 18. Jelas Allah di situ menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenarnya takwa, dan hendaknya tiap diri memperhatikan, mengevaluasi, berintrospeksi diri untuk persiapan hari esok, hari kematian, hari akhir. Bertakwalah kepada Allah, karena sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini jelas memberikan kepada kita sebuah perintah tiap kita untuk mengevaluasi, bermuhasabah, baik bermuhasabah dalam kaitan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun hubungan kita sama kita, bermuhasabah dalam rangka dzikrullah maupun muhasabah dalam rangka hablum minas. Paling tidak secara garis besar bahwa muhasabah itu mengandung tiga arti. Yang pertama dalam aspek introspeksi kepada diri kita, introspeksi terhadap perencanaan kita, introspeksi terhadap kehidupan kita. Dengan introspeksi yang sesungguhnya tentu kita berupaya untuk sejauh mana hasil introspeksi yang perlu kita perbaiki, perlu kita tingkatkan. Yang dua, disebut juga bahwa muhasabah dalam penelitian mawas diri, hati-hati. Dalam perjalanan tentu kita akan berhadapan dengan hambatan, tantangan, rintangan yang tentunya perlu hati-hatian, sehingga mawas diri ini prasyarat dalam rangka kita mencapai tujuan yang akan kita harap. Yang ketiga juga diartikan bahwa muhasabah itu adalah meneliti bahwa apakah hasil kerja kita, hasil ibadah kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dalam rangka wa atiullah wa atiur rasul, atau dalam rangka samina wa atona, kami dengar dan kami taat. Nah, paling tidak itulah arti muhasabah yang perlu jadikan sebuah fondasi kita, sehingga kita muhasabah kita akan berdampak, akan berpengaruh terhadap perbaikan ibadah kita selanjutnya. Namun kalau kita mengacu bagaimana menurut pendapat Imam Ghazali tentang memaknai, memahami arti
muhasabah tersebut. Menurut Imam Ghazali paling tidak ada dua pengertian muhasabah. Yang pertama adalah diartikan sebagai istiqomah, artinya memelihara diri dalam berpegang teguh kepada perintah Allah. Istiqomah adalah tentu kita jangan mengabaikan jika itu kebenaran datangnya Allah Subhanahu wa taala. Al-haq min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang hak, yang benar itu datang Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ragu. Atau pada ayat lain ditegaskan dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna taqamu tatanazzalu alaihimul malaikat ala tahfu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati kuntum tu'adun. Jadi orang yang beriman adalah orang-orang yang berpegang teguh pada pernyataan keimanannya dan istiqomah dengan pernyataan keimanannya. Maka malaikat akan turun sambil mendoakan, jangan merasa takut, jangan bersedih, tetapi optimis dengan janji Allah, yaitu surga. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, menurut Imam Ghazali, muhasabah diartikan dengan iktisam. Apa pengertian iktisam menurut Imam Ghazali? Keteguhan diri dalam menangkal berbagai kecenderungan yang bersifat negatif. Artinya bentuk-bentuk kemaksiatan, bentuk-bentuk kemungkaran, bentuk-bentuk penyelewengan, bentuk perlawanan terhadap apa yang dilakukan, kita mampu menangkal, mampu menghindari, mampu tidak terwarnai oleh bentuk-bentuk kemaksiatan, bentuk-bentuk pelanggaran. Nah, inilah yang iktisam di sini, kita mampu terhindar dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, pelanggaran yang seharusnya orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kita menjadikan orang-orang yang tetap dalam keiktisaman, tidak terjerumus dalam hal-hal yang merusak keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu bahwa muhasabah seharusnya tiap saat, tidak harus menunggu akhir tahun. Tapi paling tidak ya, jangan sampai kita meninggalkan untuk bermuhasabah, untuk mengintrospeksi, untuk mawas diri, untuk meneliti, sehingga kita menjadikan pribadi-pribadi yang istiqomah dan pribadi-pribadi yang senantiasa berada dalam kondisi yang iktisam, sebagaimana yang digambarkan tadi oleh Imam Ghazali. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan kita tambah paham arti dan pengertian dari muhasabah ini, dan kita menjadikan pribadi-pribadi yang senantiasa mengamalkan muhasabah, yang kemudian kita mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kita sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.